kasih. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan staf pegawai UPTD SMP Negeri 2 dan masyarakat. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita boleh berkumpul di ruangan ini dengan penuh sukacita. Pertama dulu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu buat kami dalam pengibasan ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu dan yang telah mendukung kami sesuai dengan undangan kami di WA Group. Bapak Ibu Guru sekalian, saya Ernianita Nenggolan dan teman saya Ibu Analis Daily 2 bulan yang lalu hingga pada saat ini kami mengikuti pelatihan guru penggerak, yang mana kami telah melalui modul 1.1 sampai saat ini modul 2.1. Yang telah selesai kami ikuti yaitu modul 1.1 sampai modul 1.4. Yang mau kami imbaskan pada kesempatan ini yaitu modul 1.4, yaitu yang bertemakan dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu Guru yang hebat, sebelum kami memulai acara kita, kami minta dulu kesediaan Ibu Kepala Sekolah untuk membuka acara ini sekaligus menyampaikan kata pembukaan buat kita. Ibu, disilakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua, ya Hobu. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kasek, dan seluruh Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada pagi hari ini. Teristimewa ini 2 guru, calon guru penggerak untuk angkatan ke-6 yang lewat tes di UPTD SMP Negeri 2, baik Ibu Nenggolan dengan Ibu Analis. Dan mungkin itu satu kebanggaan kita dari SMP Negeri 2 ini. Tentu ini hal positif, ya, positif untuk kita, di mana kegiatan yang mereka ikuti ini suatu hal yang membawa, ya, di sisi membawa nama baik sekolah kita. Tentu dengan mereka mengikuti ini juga membawa hal baru nanti di sekolah kita. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Teman-teman semua, Bapak Ibu Guru hebat, kita semua Bapak Ibu Guru hebat di ruangan ini. Sebelum kita memulai, kita ice breaking dulu. Ice breaking kami minta kesediaan teman kami, Ibu Daily. Ice breaking kita sejenak. Mari kita angkat tangan kanan kita ke atas, ya, dengan menunjuk ke atas, dan kita angkat tangan kiri kita ke atas dengan mengembangkan 5 jari. Begini ya, Bapak Ibu, tangan kanan. Di sini kita menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri kita. Jadi saya hitung 1 sampai 3, kita tukar. Misalnya begini, 1, 2, 3, tukar. 1, 2, 3, tukar. 1, 2, 3, tukar. Oke, bisa Bapak Ibu? Bisa. Ya. Kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ore. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi Bapak Ibu Guru yang hebat, kita sudah menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri kita. Dan sekarang dalam keadaan sehat walafiat, kita melaksanakannya tidak ada yang salah. Semua dalam keadaan seimbang. Nah, Bapak Ibu Guru yang hebat, ada seorang yang bernama Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana filosofis Ki Hajar Dewantara ini mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat menciptakan
keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan dalam belajar. Bapak Ibu guru hebat adalah seorang pendidik yang menuntun anak-anak kita supaya jangan kehilangan arah serta dapat membahagiakan dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, unik, dan mereka memiliki budi pekerti. Di sini tugas kita guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi Bapak Ibu, sekolah kita ini adalah halahan kita. Kita adalah petaninya, yang mana dari awal kita, kalau seorang petani dia menanam bijinya sehingga bertumbuh dan bertunas dan berkembang dan berbuah. Nah di sini kita Bapak Ibu guru adalah seorang petani dan sekolah kita ini adalah lahan kita. Jadi kita merawat anak-anak kita dengan ilmu yang kita miliki masing-masing. Kita menjaganya, memupuknya, dan membuang ilalang atau wereng atau serangga yang lain yang membasminya dengan kekuatan kita masing-masing. Dengan cara kita mengajari mereka dan mendidik mereka berpihak pada murid. Sebagaimana kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Apa makna budaya positif itu? Apa contoh penerapan budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah? Budaya positif ini sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Dari awal sampai sekarang kita telah melaksanakan budaya positif, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat dan di lingkungan rumah kita masing-masing. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Yang pertama, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efek dan manfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah di sini kebutuhan kita berbeda-beda. Begitu juga siswa kita yang ada di dalam kelas. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini di kelas kita sering mau mengubah siswa kita sesuai dengan pandangan kita. Padahal anak-anak kita berbeda satu sama lain. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami paradigma orang lain tentang, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai salah satu kesalahan. Kita sering melihat anak-anak kita dalam perilaku buruknya adalah satu kesalahan. Ini teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi, konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi di sini Bapak Ibu guru sering kita temui dan sering kita lakukan hal-hal ini. Nah selanjutnya, apa makna disiplin? Di sekolah kita sudah ada disiplin, ya, ada disiplin khusus lingkungan sekolah, ada juga khusus disiplin Bapak Ibu guru. Disiplin itu adalah termasuk budaya positif yang menjadi pertanyaan pemantiknya. Setuju atau tidak setuju? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak?
Bagaimana Bapak Ibu? Setuju kita atau tidak setuju? Setuju? Ya, setuju. Nanti kita dengarkan jawabannya Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik kedua, setuju atau tidak setuju? Penghargaan dapat meningkatkan minat belajar anak. Setuju? Terima kasih. Nanti kita jawab setelah yang satu ini. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang dan mendapatkan senyuman dari seseorang? Tentu kita bekerja untuk mendapatkan uang. Dan kita juga di dalam lingkungan sekolah kita harus mendapatkan senyum, baik dari siswa kita dan dari Bapak Ibu guru. Kata disiplin ini sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin menurut tokoh pendidikan yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Ki Hajar Dewantara adalah seorang kita ambil pikirannya, konsepsinya, keteladannya, sikap merdeka. Diambil dari cetakan kelima dari tahun 2013 halaman 470. 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Negosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, yang mana Dian juga mengatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid secara kompleks dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang pertama, motivasi terendah dari perilaku manusia. Yang kedua, biasanya orang yang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak memenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan. Ini bisa eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi medley atau pertengahan pernyataan. Apa yang akan saya dapatkan kalau saya mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga dapat melakukan sesuatu untuk mendapatkan. Ini imbalan, ini bersifat eksternal. Dampak pemberian penghargaan. Yang pertama, penghargaan tidak efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Yang mana di sini kalau kita berikan penghargaan kepada salah satu siswa, dalam 36 siswa, tentu ada kecemburuan antara siswa yang satu membuat mereka malas untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sehingga yang ketiga, penghargaan menurunkan kualitas
Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan menghukum. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, ini zaman SD, mereka menggabung huruf demi huruf dan kata demi kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan memampukan bahwa dia sudah dapat membaca. Sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi anak tersebut sudah bisa membaca, itu merupakan penghargaan bagi dirinya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang menghargai diri sendiri. Pertanyaan, akan menjadi orang seperti apakah aku bila melakukannya? Ya, mempertahankan nilai-nilai yang diyakini. Motivasi ini membuat seseorang berdisiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal. Yang selanjutnya, keyakinan kelas atau hukuman dan penghargaan. Ini dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Analis Daily. Ya baik, Bapak Ibu masih semangat? Semangat, tepuk semangat kita dulu ya. Bisa kan? Bisa. Ya, ya, tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan. Ya Bapak Ibu, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dan yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, kami akan mencoba menjelaskan. Yang pertama, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut Gosser pada tahun 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan dalam diri. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengar peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini ataupun harus berlaku begitu. Selanjutnya, ya, yang kedua tadi, setelah seseorang memiliki keyakinan akan suatu hal, maka dia akan terbiasa melakukan hal-hal baik yang telah diyakininya tersebut. Misalnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, di sini keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itulah kalau kita membuat nanti keyakinan kelas di kelas kita. Misalnya yang sudah pernah kami buat, kami dulu menjawab 3 pertanyaan tadi. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini dia, kalau kita ingin membuat nanti keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu kita sepakati di kelas. Misalnya di kelas tidak boleh, atau di kelas saling menghargai, saling bertanggung jawab. Artinya di dalam bertanggung jawab itu sudah ada bahwa setiap pagi itu kelas harus dibersihkan. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat.
Kemudian kita menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kita mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contohnya begini, kalimat negatifnya begini. Jangan berlari di koridor kelas, atau jangan berlari di kelas ataupun di koridor. Kita akan ganti dengan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau di koridor. Yang berikut, setelah keyakinan kelas selesai kita buat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk juga kita Bapak Ibu guru dan juga semua siswa kita. Nah, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini contoh kemarin saya dan juga Ibu Nenggolan telah membuat keyakinan kelas di kelas, baik itu di kelas 7A dan juga di kelas 9A. Nah, jadi pada kegiatan membuat keyakinan kelas itu, Bapak Ibu, kami membagikan sticky note kepada anak-anak dan menulis apa saja hal-hal positif yang bisa kita terapkan di dalam kelas kita. Itu diambil semua, misalnya 32 orang siswa, maka 32 orang siswa harus bisa memberikan pendapat. Nah, jadi dari keyakinan kelas yang mereka tulis, kemudian kita tempelkan mungkin di kelas 7A, itu sudah kami tempelkan di atas, seperti ini mereka. Ada yang menulis tidak mengganggu teman, ada yang menulis pada saat pembelajaran tidak harus menghargai Bapak Ibu guru yang masuk, hadir tepat waktu di sekolah. Itu ada yang anak-anak yang menulisnya. Kemudian mereka melengketkan sticky note-nya di atas. Misalnya ini kemarin saya kasih di kertas, kemudian saya pindahkan ke sini. Ini mereka membuat satu persatu keyakinan kelasnya. Nah, ini keyakinan kelas masing-masing anak sebanyak 32 orang. Nah, ini juga di kelas 9A kemarin sama Ibu Nenggolan. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi mungkin dengan kita membuat keyakinan kelas, jadi anak-anak secara sadar, ya, secara sadar melakukan. Seperti tadi, Bu, keyakinan kelas kita ya berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Jadi anak-anak secara sadar, ya, itu sudah merupakan motivasi intrinsik dalam dirinya, karena mereka sendiri yang buat peraturannya atau keyakinannya. Dengan mereka sendiri yang buat, maka kita mengharapkan mereka juga bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas itu. Nah, ini setelah itu tadi, maka kita buat simpulan keyakinan kelas. Mungkin sudah kami bagikan di Facebook kami, itu juga merupakan bagian dari tugas kami. Nah, ini kita simpulkan, inilah keyakinan kelas 7A membentuk budaya positif. Hadir tepat waktu, berdoa sebelum, dan seterusnya, ya, menjaga kebersihan. Demikian juga dengan keyakinan kelas di 9A. Jadi kami berharap nanti Bapak Ibu juga, ya, kita wali-wali kelas dulu, ya, untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing untuk menciptakan budaya positif dimulai dari lingkungan kelas kita. Ya Bapak Ibu, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Ini kelima posisi kontrol guru ini menurut si Diane Gosen, ada 5 posisi kontrol guru yang diterapkan oleh seorang guru. Kelima posisi itu, yang pertama adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, guru juga sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita akan coba mengulas satu persatu. Yang pertama adalah sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Tuh, selanjutnya, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, di sini guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Ya, mungkin selama ini saya juga seperti itu selama ini, berada di posisi penghukum.
Ya, kadang kalau soal tugas tidak diserahkan atau tidak selesai, kita marah kepada anak-anak. Selanjutnya, yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Nah, di sini posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini, lembut tapi menyakitkan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu ya? Udah bosan ibu. Bisa seperti itu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini Bapak Ibu, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Selanjutnya, di posisi ketiga, yaitu sebagai teman. Nah, kadang kita juga seperti itu. Teman, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi positif di sini berupa kita berhubungan baik dengan siswa atau hubungan baik akan terjalin antara guru dengan siswa. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya nak, ayo bantu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, kita ingatkan dia bahwa kita sudah membantunya, memberikan nilai yang bagus selama ini. Itu posisi teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu juga sebagai posisi teman. Hal negatif di sini Bapak Ibu dari kita berada di posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata Bapak Ibu tidak membantu saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Misalnya hanya kepada saya saja, mau dia karena hanya sama saya dia berteman. Jadi hanya saya yang dihargai, guru lain tidak mau dihargainya. Dan tentu untuk guru dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada hanya satu guru tersebut. Itu kalau kita berada di posisi teman. Selanjutnya, ketika kita berada di posisi yang monitor atau pemantau. Di sini monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalani posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Yang kamu lakukan ini sanksi atau konsekuensi? Sanksi atau konsekuensinya apa setelah kamu melakukan kesalahan ini? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Seperti kita mencatat-catat ini perilakumu ya. Posisi ini akan menggunakan stiker, spill, catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan posisi guru yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kita mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, boleh juga dia di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di sini di mana di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi ya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada.
Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, maka kita tadi kembali ke keyakinan kelas. Apa keyakinan kita, Bu? Nah, seperti itu. Selanjutnya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu yang akan kita sampaikan. Jika kamu memperbaiki hal ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apakah kamu yang bertanggung jawab atau bagaimana? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Atau apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Contoh kasus misalnya, ada yang terlambat hadir di sekolah. Nah, ini penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Saya juga pernah seperti itu, Bapak Ibu, membuat itu sama anak-anak. Ya, mungkin kita jengkel kepada anak itu. Kamu lagi. Ya. Tapi mungkin ini juga dilema. Bagaimana kita dalam hal itu? Selanjutnya, kita menanyakan kepada diri kita. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat, ya? Nah, ini dia akibatnya. Kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mencoret mejanya. Maka lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor kita atau mobil Bapak Ibu guru dan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Dan puji Tuhan dulu di sekolah kita tidak ada murid yang seperti itu. Ya. Selanjutnya, di posisi sebagai teman, di masalah si Adi tadi, dia ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti ibu guru bantu kamu. Nah, ini pada posisi manajer, maka suara guru sudah ia tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai seorang teman kepada murid. Nah, bisa jadi dalam praktik penyerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi nanti. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, ini hukuman. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit oleh Ibu Nenggolan. Dia perilakunya pasif atau agresif. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata. Peraturannya adalah, maka kamu harus seperti ini. Kemudian, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas dari kesalahan. Kemudian mode paksaan. Nah, ini lanjut. Kemudian, konsekuensi. Nah, ini dia. Di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi yang terus-menerus dari guru. Artinya kita terus memantau anak. Selanjutnya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, boleh kita ucapkan terima kasih kepada dia kalau sudah melakukannya. Murid atau anak menghormati peraturan. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, itu stimulus respon. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Sama seperti kalau disiplin sekolah kita, waktu anak-anak baru awal masuk, maka kita akan menyampaikan, begini ya disiplin sekolah di sekolah kami. Sehingga anak-anak tidak terkejut lagi dengan aturan yang sudah kita sepakati bersama.
Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh Bapak Ibu, oleh pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Nah ini dia konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, maka kita akan memberikan konsekuensi. Seperti kita terlambat 3 kali, maka baru ada konsekuensi. Kemudian kedua, validasi. Kita mau validasi tindakan yang salah terhadap murid. Nah di sini memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan seorang anak, kita akan bisa menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini kalimat di bawah misalnya, kita akan bilang kepada anak, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Misalnya, apa alasanmu terlambat? Nah, seperti itu. Yang kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu kita kembali pada keyakinan yang sudah kita buat tadi. Apa keyakinan kelas kita? Nah, ini ya, setelah kita menstabilkan identitas, memvalidasi masalah, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai yang dia percaya tadi yang sudah dibuatnya. Pertanyaan di bawah menghubungkan keyakinan kelas, keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai warga kelas atau sekolah atau keluarga? Kita menghubungkannya. Apa yang sudah kita buat aturan? Tidak boleh terlambat atau masuk sekolah tepat waktu. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Mau berhasil atau tidak? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini penerapan restitusi dalam menyelesaikan masalah ini kemarin yang sudah kami laksanakan. Nah yang terakhir pertanyaannya sekarang, guru menanamkan disiplin yang positif kepada murid-murid. Yang pertama, melaksanakan posisi kontrol yang tepat, itu kita berada dalam posisi manajer. Jadi di manajer kita bisa menjadi sebagai teman dan menjadi pemantau bagi anak. Yang kedua, menggantikan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Karena kalau keyakinan itu dari dalam diri anak-anak itu sendiri, dia motivasi intrinsik. Yang ketiga, dengan menerapkan segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah anak, kita berusaha menerapkan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi masalah, menanyakan keyakinan kelas. Jadi demikian Bapak Ibu, mungkin karena waktu juga sudah selesai. Demikianlah pembahasan atau pemaparan kami tentang modul 1.4 mengenai budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, kami nanti bersedia ditanyakan pada waktu istirahat. Karena ini sudah menuju pada jam les kedua, kita masuk di dalam ruangan kelas. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru yang telah bersedia bersama-sama dengan kami. Dan harapan kami, marilah kita semua tergerak, bergerak, dan menggerakkan satu dengan yang lain. Tidak hanya kami berdua, namun kita semua, Bapak Ibu Guru dipanggil untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan, baik di lingkungan sekolah, di dalam lingkungan kelas, dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sekian dan terima kasih. Yahobu. Kita serahkan dulu diri kita kepada Tuhan. Apa pikiran hari ini? Bapak yang baik, Bapak yang suci, Bapak yang Tuhan, Bapak yang kamu dan kehidupan kami. Sementara di Bapak, karena kami mohon proses belajar kami. Ya, apa yang diberikan oleh guru kami boleh menerimanya dengan baik. Dan apa yang disampaikan oleh guru, kami boleh memahaminya.
Tuhan. Juga berkati guru kami juga yang akan menyampaikan kita materi, memberikan dia kekuatan dan kesehatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, minta negara dulu kita buat kita. Ya, si Harmon, ayo, berdiri semua. SMPDC Bisa. SMPDC Hebat. SMPDC Luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini kita membuat keyakinan kelas kita dulu, yang mana anak-anak ketahui yang sebenarnya di sekolah kita sudah memiliki peraturan dan tata tertib sekolah, ya kan? Iya. Dan kita juga sudah memiliki tata tertib dan peraturan di dalam kelas. Jadi peraturan dan tata tertib di sekolah maupun di dalam kelas itu harus dipatuhi. Nah sekarang kita ganti dengan keyakinan kelas, ya, yang dulunya dia peraturan dan tata tertib di kelas, melainkan sekarang kita ganti menjadi keyakinan kelas. Nah anak-anak kami semua diminta nanti menuliskan apa-apa keyakinan kelas di dalam kelas kita. Apa guna keyakinan kelas ini? Supaya tercipta suasana yang aman, nyaman, dan kondusif pada saat anak-anak menerima pelajaran. Nah untuk itu silakan anak-anak tuliskan yang merupakan keyakinannya masing-masing. Lalu nanti sama-sama kita sepakati apa yang merupakan keyakinan. Ayo silakan ditulis. Ya, sudah selesai. Silakan anak-anak semua ditempelkan keyakinan kelas kita di depan. Dimulai dari ini baris ini. Ayo silakan tuliskan. Ayo cepat. Kasih yang rapi. Terus yang tuh. Ya, ayo lagi. Yang sudah selesai silakan duduk. Ya, yang sudah selesai silakan duduk. Baik, karena sudah selesai kita menerapkan keyakinan kelas kita,
merupakan keyakinan kelas kita, yang mana keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan anak-anak kami bersama yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar, ya kan? Ya, jadi saya bacakan Sirira, keyakinan kelasnya, disiplin dalam mengerjakan tugas, ya bagus. Yang Jatuandi menghargai pendapat teman saat memberikan pendapat. Si Brian bertutur kata sopan, baik, fokus dalam setiap pembelajaran, bagus ya. Terus Miss Meni berkata jujur dan berkata sopan kepada guru dan kepada sesama teman. Si Putri tenang dalam kelas dan datang tepat waktu. Dan si Lisnani bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas saat waktu yang telah ditentukan. Dan si Christine wajib memberikan pendapat saat Bapak Ibu Guru bertanya. Si Berta kerjasama, tenang di kelas, menghormati guru, dan juga menciptakan suasana yang kondusif di dalam ruangan kelas. Dan Harpon bilang yaitu tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Dan Dimas berdoa sebelum dan sesudah mulai pelajaran. Baik, keyakinan kelas yang kita buat ini mulai hari ini kita patuhi dan kita jalankan bersama. Dan tidak boleh bilang sehingga keyakinan kelas ini dapat memotivasi anak-anak sekalian dalam proses belajar. Oke, demikian kita berikan dulu yang kita tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk setengah. Iya, terima kasih. Telah diberikan kepada saya untuk memberikan refleksi terhadap pengimbasan budaya positif yang telah dilaksanakan oleh teman kami guru, calon guru penggerak angkatan 6 atas nama Ibu Analis Taili SPD dan Ibu Erni Anita Nainggolan SPD. Kami sangat berterima kasih ya, di mana dalam pengimbasan budaya positif ini kami dapat lebih memahami budaya positif di sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Dharma Caraka Gunung Sitoli Selatan, di mana guru berperan ya sebagai sebaiknya ya posisi kontrol manajer terhadap siswa. Nah, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam restitusi. Refleksi kami dari guru SMP Negeri 2 Dharma Caraka setelah rekan kami atas nama Ibu Analis Taili dan Ibu Ernita Nainggolan SPD dalam pengimbasan budaya positif, kami berterima kasih dan kami mulai mengerti, semakin memahami juga tentang hal-hal yang harus kami pahami tentang siswa kami sendiri, terlebih tentang keyakinan kelas bahwa anak-anak harus lebih dimengerti dari kontrol dari guru sendiri atau keinginan guru sendiri. Dan mudah-mudahan dengan pengimbasan budaya positif ini, kami guru-guru seluruh SMP Negeri 2 Dharma Caraka
bisa melakukannya dan bisa mencapai seperti yang diharapkan tadi sebagai guru, sebagai manajer. Terima kasih, salam restitusi.